BBM saja, tidak yang lain-lain. Oleh karena ini adalah urusan yang paling fundamental, di mana buat saya sudah bisa dibuktikan bahwa Presiden Jokowi melanggar konstitusi. Seperti kita ketahui, seorang presiden itu sangat sulit untuk diimpeach. Tetapi yang paling menonjol untuk bisa diimpeach adalah dua. Yang pertama, kalau melakukan tindak kriminal sangat berat. Yang kedua, kalau melanggar konstitusi. Sekarang saya ingin menjelaskan. Pertama adalah Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Persaingan usaha yang sehat dan wajar tiada lain daripada mekanisme pasar. Yang diartikan dengan mekanisme pasar adalah permintaan minyak dari seluruh dunia yang dicatat oleh New York Mercantile Exchange di New York, dan seluruh penawaran yang dicatat oleh mereka juga lalu dipadukan. Mereka memadukannya sampai tercapai titik silang. Itulah harga yang terbentuk oleh persaingan usaha. Itulah yang dinamakan harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Sekarang Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2 terang-terangan mengatakan bahwa harga BBM di dalam negeri ditentukan oleh persaingan usaha. Oleh karena itu, ada yang menggugat pada Mahkamah Konstitusi bahwa pasal ini bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi ketika ketuanya masih Pak Jimli Asidiki mengambil keputusan yang bunyinya yaitu keputusan nomor 002 garis miring PUU garis 1 garis miring 2003 berbunyi, putusannya berbunyi pasal 28 ayat 2 yang berbunyi harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2000 tentang minyak dan gas bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi ini keputusan dari Mahkamah Agung yang sudah sangat jelas. Nah, akan tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi? Yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi adalah mendasarkan harga minyak, harga bensin di Indonesia pada mekanisme pasar. Oleh karena harga dinaik turunkan sesuai dengan minyak mentah yang naik turun yang ditentu yang dikoordinir oleh NYMEX. Nah, apakah Presiden Jokowi presiden yang pertama yang memperlakukan liberalisme total seperti yang saya ya. Oleh karena presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang berani. Walaupun kalau harga minyak mentah itu dijadikan dasar, harga minyak mentah yang dijadikan bensin, toh tidak berani menentukan harga bensin setinggi ekuivalen dengan harga minyak mentah dunia. Mereka paling-paling ngomel, mengatakan saya memberi subsidi sampai APBN jebol. Paling-paling ngomel karena yang diartikan subsidi adalah perbedaan dari harga bensin yang dikenakan kepada rakyat yang rendah dengan harga bensin seandainya dijual di luar negeri. Tetapi sekarang inilah untuk pertama kali dalam sejarah Republik bahwa harga bensin untuk rakyat Indonesia ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Nah, sekarang apakah betul bertentangan dengan konstitusi? Buat saya betul. Konstitusi tidak bisa mengatur produk demi produk yang jumlahnya ratusan ribu mungkin jutaan. Konstitusi tidak bisa mengatakan harga beras harus sekian harga ini. Akan tetapi konstitusi cuma mengatakan barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kita sebagai bangsa harus mengerti artinya apa. Artinya barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, minyak, BBM, apakah itu barang yang penting bagi negara? Banyak, saya tidak pernah mendengar ada orang yang malah tidak. Apakah menguasai hajat hidup orang banyak
Saya tidak pernah mendengar ada orang yang mengatakan tidak. Akan tetapi toh ditentukan dengan mekanisme pasar. Nah, seperti yang dikatakan Pak Jurgen tadi, jangan hanya mengkritik tetapi memberi solusi. Jadi kalau saya ditanya, terus bagaimana dong menentukan harga bensin? Sudah tidak bisa konkret. Harus didasarkan atas kebijakan, harus didasarkan atas musyawarah wakil-wakil rakyat dengan 3 patokan. Patokan pertama adalah apakah daya beli rakyat itu mampu untuk membeli bensin yang harganya dinaik turunkan. Yaitu konkretnya kalau pada saat ini, apakah daya beli rakyat memang mencukupi dan mampu membeli bensin premium dengan harga 7.300. Nah, kita tentu tidak tahu pasti, akan tetapi kita sudah mendengar dari mereka yang diwawancarai oleh TV live dan mengeluh. Kalau mau lebih tepat, maka mungkin DPR atau siapapun juga memberi penugasan kepada lembaga survei. Lembaga-lembaga survei yang sebenarnya sudah berkampanye besar-besaran menjadikan Jokowi sebagai presiden, sekarang diberi tugas untuk mensurvei apakah rakyat merasa berat atau tidak dengan harga bensin ini. Patokan kedua dari tafsiran yang tadi adalah kepatutan. Patutkah bahwa rakyat Indonesia disuruh membeli bensin premium dengan harga 7.300 per liter yang sebetulnya sama dengan harga bensin yang ada di Eropa maupun Amerika Serikat. Oleh karena mereka juga mendasarkan pada mekanisme pasar. Faktor ketiga, patokannya adalah nilai strategis. Apakah bensin mempunyai nilai strategis? Jelas. Oleh karena kalau bensin naik, semua komoditi naik. Dengan demikian lalu memiskinkan rakyat. Kemudian yang terakhir adalah catatan tentang hal ini. Itu apa betul kalau toh menganut persaingan usaha yang sehat dan wajar, apa betul yang ditentukan oleh NYMEX itu persaingan usaha yang sehat dan betul? Sama sekali tidak betul. Karena apa? Pertama, karena ada OPEC. OPEC adalah kartel yang mengendalikan harga, sehingga OPEC mendistorsi persaingan usaha yang sehat. Kedua adalah bagian terbesar dari minyak tidak diperdagangkan di dunia internasional. Sebagai contoh, minyak milik bangsa Indonesia yang 90%-nya dieksploitasi oleh kontraktor asing tidak dijual di pasar internasional, melainkan dipakai sendiri oleh Shell, oleh Chevron, oleh Mobil, oleh Exxon, yang dijadikan bensin dan dijual kepada rakyat Indonesia sendiri dengan utuh. Lalu dengan demikian kesimpulannya apa? Perdagangan dunia itu hanya merupakan 30% dari suplai minyak seluruh dunia. Dengan demikian menjadi jelas, jadi pemerintah kita menafsirkan saja salah. Persaingan usaha yang sehat dan wajar tidak ada di dunia. Kemudian saya ingin mendukung tadi harga pokok yang Pak Firly. Kita jangan lagi memikirkan bahwa kita mempunyai minyak di bawah perut bumi kita. Mengapa tidak? Oleh karena tadi baru dikatakan cost recovery 16 miliar dolar. Cost recovery yang 16 miliar dolar harus dibayar dengan minyak mentah dengan harga sekarang. Artinya lifting minyak Indonesia yang tadinya menurut yang membuat undang-undang production sharing yang membuat bagi hasil 85% untuk Indonesia, 15% untuk kontraktor asing, sudah lama 60-40, 60 untuk asing. Kalau kita hitung sekarang ini mungkin hanya 10%, mungkin malah 0. Mengapa? Karena 16 miliar dolar dibagi dengan 50 dolar per barrel, lalu menjadi barrel lifting Indonesia, itulah yang hak asing sebagai pembayaran cost recovery. Oleh karena itu saya anggap Indonesia tidak mempunyai minyak mentah. Oleh karena itu kebutuhan bensin sepenuhnya minyak mentahnya dibeli.
harga minyak mentah itu $50 per barrel. Kalau $50 per barrel dijadikan liter per rupiah, dengan kurs 13.000, maka untuk 1 liter itu harganya adalah 4.088 per liter. Sekarang itu minyak mentah CIF Indonesia, anggap CIF Indonesia. Lalu minyak yang mentah ini harus di refine dan ditransport. Tetapi saya tidak mempunyai 2 angka itu. Yang saya punya 3, lifting, refining, dan transporting, yaitu yang paling boros. Indonesia yang paling boros karena penghilangnya yang paling kuno itu $10 per barrel. Jadi biaya untuk memilah dan mentransport itu kalau sudah dianggap sangat boros itu adalah 818. Mengapa? $10 dikali 159 menjadi dolar per liter, dikali 13.818 rupiah per liter. Jadi harga pokoknya 4.906, dijual dengan harga 7.300. Pemerintah mengambil laba dari rakyatnya sendiri 2.394 per liter, yang berarti 40,8% dari harga pokok. Inikah pemerintah yang pro rakyat? Itulah pertanyaannya. Jadi kecuali melanggar konstitusi, secara ekonomi pemerintah ini adalah pemerintah saudagar, dan yang menjadi objek persaudaragaannya itu adalah rakyat jelata, rakyat yang termiskin. Banyak terima kasih. Terima kasih Pak Kwik.